Para siswa baru adalah darah baru yang penting dari berbagai faksi di akademi dalam setiap tahun. Tidak mungkin bagi faksi untuk duduk dan menonton Anda memegang semua darah baru di tangan Anda. Ucap Baisan. Ini urusan kami, bagi orang yang meninggalkan teman-temannya, tidak perlu untuk mengkhawatirkannya. Ucap Hu Jia menyinggungnya. Jika Anda tidak memiliki masalah lain di sini, silakan pergi. Tempat tinggal kami tidak menyambut Anda di sini. Ucap Sun Er. Tiba-tiba kembali terdengar suara dari kejauhan. Baisan, mengapa kamu perlu mengatakan omong kosong seperti itu? Ternyata dia adalah Fuao. Saudara Fuao benar. Tapi jika kita bertarung tepat setelah kita datang, tidak bisa dihindari bahwa orang lain akan mengatakan bahwa kita tidak memiliki hati nurani, bukan? Ucap Baisan. Fuao adalah salah satu dari 3 Dowlings yang kuat dalam fraksi Baisan, selain saudara sepupunya. Kamu benar. Fuao tertawa ketika mendengar Baisan berbicara dengan cara ini. Pandangannya berbalik ke arah Sun Er dan dia tersenyum ketika berkata, Junior Sun Er, Xiao Yan mungkin cukup kuat untuk bisa membawa kalian semua menang di kompetisi berburu energi api. Tapi sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi di Akademi Dalam. Anda juga bisa berhenti memikirkan sesuatu tentang keberanian dan tekadnya. Mungkin dalam 1 atau 2 hari. Ketika saat dia sangat putus asa, dia sendiri akan membubarkan fraksi Pan Get milikmu ini. Tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kakak Xiao Yan tidak menyerah, Pan Get ini tidak akan takut pada faksi manapun. Anda dapat mencobanya jika Anda ingin membubarkan paksa kami, tantang Sun Er. Pan Get tidak akan menyerahkan 1 orang ke faksi manapun. Ucap Sun Er menambahkan. Melihat Sun Er, yang sekali lagi menjadi acuh tak acuh. Fuao sedikit mengernyitkan wajahnya. Dia tidak suka wanita menampilkan ekspresi seperti itu. Segera, senyum di wajahnya juga secara bertahap ditarik. Lalu dia berkata dengan dingin. Karena itu yang kuingin. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Saya ingin melihat kredibilitas apa yang Anda miliki untuk mempertahankannya setelah saya mengalahkan orang-orang kuat di fraksi Pan Get Anda ini. Jadi kamu ingin mencoba. Ucap wajah cantik Hu Jia yang sedingin es. Emerald Bouqi melonjak dari dalam tubuhnya. Segera kekuatan kuat menyebar di tanah kosong itu. Ternyata kumpulan murid baru ini memang seperti yang dikatakan rumor. Mereka sangat sombong sekali. Ucap Fuao. Ketika dia melihat banyak Bouqi muncul. Seketika dia melangkahkan kainnya dengan sangat tegap. Seseorang hanya bisa mendengar suara dentuman dan dalam ketika Bouqi yang berwarna biru langsung menutupi tubuhnya. Hari ini, aku ingin membiarkanmu melihat perbedaan antara senior dengan junior, ucap Fuao sambil tertawa dingin. Baisan, bawa orang-orang dan biarkan murid baru ini mengerti bahwa, hanya memiliki semangat kuat tidak akan membantu mereka untuk bertahan hidup. Baisan sedikit mengangguk. Matanya mengamati Sun Er yang berada di seberangnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan anggotanya dengan suara yang dalam cepat kita menyingkir dari tempat ini. Aku akan memblokir Baisan. Ucap Hu Jia. Sun Er, Anda pimpin yang lain untuk menghentikan Fuao. Ucap Hu Jia membahkan. Seketika Hu Jia mengeluarkan cambuk panjang berwarna hijau. Cambuk langsung bergemuruh dan suara petir dipancarkan di udara. Sun Er sedikit mengangguk, dan langsung mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di tangannya. Namun tiba-tiba Xiao Yan dan Wu Hao datang. Xiao Yan, Wu Hao, saya pikir Anda berdua telah melarikan diri setelah mendengar kabar ini. Sungguh tak terduga Anda berani kembali. Ucap Baisan. Kalian berdua akhirnya kembali, ucap Hu Jia diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat si kurus kembali di depannya. Kakak Xiao Yan, mereka. Tiba-tiba Sun Er menghentikan ucapannya. Kamu adalah Xiao Yan, ucap Fuao sambil menatap Xiao Yan, lalu melirik kelembutan Sun Er yang sama sekali berbeda dari sikap dinginnya sebelumnya. Dia adalah Xiao Yan, pemimpin murid baru saat ini. Ucap Baisan menyela dan memberitahunya. Baisan, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar tidak tahu malu. Bukankah kau telah kukalahkan waktu itu? Ucap Xiao Yan mengejeknya sambil tertawa. Selain mengandalkan kekuatan orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ucap Xiao Yan dan kembali tertawa. Baiklah berhenti berdebat. Ucap Fuao. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan tenang, aku tidak akan berdebat denganmu. Serahkan 15 murid baru kepada fraksi geng putih maka kami akan segera meninggalkan tempat ini. Ucapnya, dan bagaimana kalau aku tidak mau memberikannya? Ucap Xiao Yan sambil memegang pedang beratnya.
Aku akan mengalahkanmu sampai kamu benar-benar hilang muka di depan murid baru ini. Ucap Fuao menjawab, orang ini adalah Dowling. Mungkin agak sulit bagi Anda untuk menangani sekarang. Ucap Xiao Yan kepada Wu Hao. 1 lawan 1. Jika Anda menang, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika kalah, fraksi geng putih Anda tidak diperbolehkan membuat masalah dengan fraksi Pan-Get kami dalam waktu 3 bulan. Bagaimana? Apakah Anda berani menerima? Kakak Fu jangan setuju dengannya. Orang itu memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Ketika dia menggunakannya, itu sudah cukup untuk dengan mudah bersaing dengan Dowling. Terakhir kali, bahkan Luo Hou dikalahkan olehnya dengan kekuatan tersebut. Ucap Bai San memperingkan. Kita semua bisa menyerang bersama. Meskipun ada banyak murid baru, mereka pasti tidak akan dapat menghalangi kita semua. Bai San menambahkan. Tidak perlu. Luo Hou itu hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Dowling. Mengalahkannya bukanlah apa-apa. Fuao melambaikan tangannya. Tatapannya menatap tajam ke Xiao Yan. Dan berbalik ke arah Sun Er di belakangnya. Saat dia membuka mulut dan tertawa. Mengapa kita tidak mengubah taruhannya? Jika saya menang, serahkan 15 murid baru ke fraksi White Gang termasuk Sun Er. Dan jika saya kalah, fraksi White Gang tidak akan mengganggu kalian semua selama setengah tahun. Apakah kau setuju? Ucap Fuao menegaskan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh dan menatap wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum elegan itu. Kemudian dia memiringkan tubuhnya sedikit. Dan berbisik perlahan dia berkata. Sun Er aku akan menyingkirkan fraksi geng putih ini selama setengah tahun kemudian. Apakah kau setuju? Ucap Xiao Yan. Saya akan terima itu, ucap Sun Er. Kalau itu merupakan keputusan dari kakak Xiao Yan. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani bertarung, Fuao berteriak dengan sangat keras. Dia langsung tertawa. Baiklah, hari ini, izinkan saya melihat apakah pemimpin murid baru ini, yang namanya menyebabkan keributan di Akademi Dalam, benar-benar sekuat yang dikabarkan. Di tempat lain seseorang berucap. Aku ingin tahu apakah Xiao Yan itu benar-benar bisa bersaing dengan Fuao. Jika dia tidak, saya khawatir dia akan benar-benar malu. Dikabarkan bahwa Fuao telah maju ke tingkat bintang 3 Dowling sebulan yang lalu. Xiao Yan ini mungkin bisa mengalahkan Luo Hou, tetapi masih sangat sulit dan berbahaya untuk bertarung melawan Fuao. Jika dia ceroboh dan kalah dari Fuao, dia tidak hanya akan kehilangan muka tetapi juga kehilangan Sun Er, itu akan sangat lucu. Ucap orang tersebut. Di tempat Xiao Yan ternyata dia telah mengeluarkan jurusnya, perubahan pertama dari Skyfire, 3 perubahan misterius, Green Lotus. Segel tangan tiba-tiba berhenti. Api berwarna hijau yang kuat melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan, membungkusnya dan menyebabkannya menjadi orang api berwarna hijau. Api melonjak sesaat sebelum dengan cepat menyusup kembali ke tubuh Xiao Yan. Ketika menyusup kembali, semua orang bisa merasakan bahwa napas Xiao Yan naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Kekuatan Qi-nya sama seperti tahap Dowling yang kuat. Dia benar-benar dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Tidak heran dia mampu mengalahkan Luo Hou. Namun, teknik rahasia semacam ini pada akhirnya akan memberikan efek yang besar kepada penggunanya. Ucap Fuao, itu tidak bisa bertahan lama dan malah akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Xiao Yan, apakah ini kartu trufmu? Ucap Fuao sambil tertawa. Kamu tenang saja, serahkan sampah itu padaku. Ucap Xiao Yan kepada Wu Hao. Wu Hao mengangguk, lalu berkata, hati-hati. Fuao ini lebih kuat dari Luo Hou. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Fuao. Kaki Xiao Yan perlahan terangkat dan ledakan energi segera terdengar dari kakinya. Tubuh Xiao Yan berubah menjadi bayangan hitam. Dan langsung melesat. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjadi elit sejati Dualing. Bayangan hitam dengan cepat mengarah ke Fuao. Lalu Fuao mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Cahaya biru menyala, seketika trisula berwarna biru, panjangnya hampir 5 kaki melintas dan muncul. Dan terjadilah bentrokan antara dua kekuatan hebat. Kekuatanmu cukup besar, ucap Fuao. Tubuh Fuao sedikit bergetar. Dia mengambil setengah langkah mundur dan tertawa. Di tangannya trisula yang terbungkus dauki berwarna biru itu, sedikit bergetar. Kekuatannya tebal dan dingin kembali terpancar. Wajah Xiao Yan menegang saat dia melihat serangan trisula yang begitu cepat.
Dia memegang tangannya dengan lembut dan langsung mengambil pedang berat yang ada di pundaknya, serta maju ke depan untuk menyerang Fuao kembali tanpa mundur sedikit pun. Dou Qi yang kuat bertabrakan di medan perang, meledak dengan suara energi yang keras. Riak-riak energi yang berulang kali meluas menyebabkan kerumunan di sekitarnya tidak punya pilihan selain berulang kali mundur. Bisakah Xiao Yan mengalahkan orang itu? Tanya Hu Jia kepada Sun Er dan Wu Hao. Ketika matanya menatap tajam pada sosok manusia yang samar-samar mulai muncul dalam kabut putih tersebut. Aku tidak tahu. Saya tidak bisa melihat apa-apa sekarang. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara berat. Setelah itu tiba-tiba, sebuah ledakan yang mengguncang telinga semua orang, sampai mereka merasa sakit terpancar dari dalam kabut putih tersebut. Segera, dua sosok manusia keluar dari kabut putih. Kaki mereka mengambang di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Bagus, Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Anda berani menjadi begitu sombong. Ucap Fuao sambil meletakkan trisula di tangannya ke tanah. Pedang berat Xiao Yan tertancap dalam retakan tanah. Napasnya juga sedikit terengah-engah. Setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Changi untuk memperkuat dirinya sendiri. Ia mampu menghadapi Fuao tanpa harus kalah, dan bahkan mampu mengalahkan membelokkan serangan terakhir dengan sedikit kekuatan. Namun, semua itu memiliki batas waktu yang singkat. Setelah efek peningkatan kekuatan perubahan lotus hijau menghilang, dia akan mengalami kesulitan untuk terus bertarung dengan Fuao. Fuao juga jelas melihat kelemahan Xiao Yan. Dia tertawa sinis ketika trisula di tangannya tiba-tiba kembali bergetar. Segera, Dou Qi berwarna biru tiba-tiba melonjak. Disusul dengan meningkatnya kepadatan Dou Qi dari trisula, wajah Fuao juga menjadi warna biru yang aneh. Merasakan energi Dou Qi yang dengan cepat menggumpal pada trisula Fuao, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia bisa merasakan tingkat kekuatan serangan Fuao ini. Mari kita selesaikan ini dengan satu pukulan. Ucap Fuao. Trisula di tangan Fuao tiba-tiba diputar sebelum langsung mengarah ke Xiao Yan. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna biru yang meletus dengan eksplosif. Saat tubuhnya melesat, Dou Qi berwarna biru di trisula segera memancar, dan samar-samar membentuk seekor ikan hiu. Hiu Dou Qi, lebih dari 10 kaki, menembak eksplosif ke arah Xiao Yan. Tatapannya melewati hiu Dou Qi yang agak transparan, dan bisa melihat trisula yang sangat tajam tersembunyi di dalam perutnya. Mata Xiao Yan menatap tajam pada hiu yang dengan cepat membesar di matanya. Angin berdarah yang menerkamnya menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi semakin terlihat tegang. Lengannya bergetar sedikit, lalu api berwarna hijau melonjak keluar, dan akhirnya menutupi seluruh pedang beratnya. Setelah menyelesaikan tindakan ini, dia memegang gagang pedang beratnya dengan kedua tangan dan perlahan mengangkatnya di atas kepalanya. Dou Qi di dalam tubuhnya sedang diedarkan sampai batasnya pada saat ini. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Teriakan memekakan telinga berteriak dari tenggorokan Xiao Yan. Segera pedang berat yang dibungkus dengan api berwarna hijau lebat tiba-tiba diayunkan ke bawah. Ketika pedang berat itu diayunkan ke bawah, orang bisa melihat bahwa udara di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Suhu tinggi menguapkan semua air yang telah bersarang di tanah di sekitarnya. Di bawah pengamatan semua orang di sekitar, pedang berat yang dibungkus oleh api berwarna hijau tiba-tiba bertabrakan dengan hiu Dou Qi milik Fuao. Saat keduanya bersentuhan, ledakan teredam terdengar. Kabut yang menembus udara mulai melonjak keluar dengan suara mendesis dari titik kontak. Gelombang air yang mengandung beberapa fluktuasi. Semai api berwarna hijau membentuk sebuah bentuk riak saat menyebar ke segala arah. Itu membilas semua hal yang ada di atas tanah dimanapun ia lewatinya. Ekspresi Fuao sedikit jelek. Dia mengamati trisula yang berhasil dikunci oleh pedang berat Xiao Yan. Tangan Fuao memegangi pegangan trisula dengan erat. Lengannya bergetar ketika dia merasakan sedikit ketakutan dari kekuatan besar yang ditransmisikan dari pedang berat Xiao Yan. Wajah Xiao Yan juga menjadi benar-benar memerah. Ini disebabkan karena telah menunjukkan kekuatannya hingga batasnya. Matanya menatap Fuao yang hanya berjarak 2 kaki darinya. Sebuah lengkungan pada tiba-tiba terangkat dari sudut mulutnya. Tenggorokan Xiao Yan berguling sedikit. Suara aneh berulang kali muncul di tenggorokannya. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya dan membuka mulutnya yang tertutup rapat.
Ketika Xiao Yan membuka mulutnya, suara seperti singa meraung seperti petir melonjak keluar, menyebabkan orang-orang yang mengamati dari sekitarnya buru-buru melakukan yang terbaik untuk menutupi telinga mereka, yang diguncang sampai mereka merasa sakit. Sementara itu Fuao yang tidak merasakan apa-apa sebelum gelombang sonik dipancarkan, dia tidak segera mundur. Oleh karena itu, dia benar-benar menerima Lion Tiger Gold Shattering Roar dari Xiao Yan langsung. Lion Tiger Gold Shattering Roar adalah jurus yang ia dapat dari memakan pil 7 baris yang berhasil ia rebut dari tangan Sekte Darah. Tangan Fuao bergetar dengan cepat. Di bawah gemuruh Xiao Yan yang seperti guntur dari langit yang cerah ini. Beberapa jejak darah merembes keluar dari telinga Fuao. Tampaknya lonceng dan gong berdentang di kepalanya, berubah menjadi berantakan total. Saat Fuao terguncang oleh Lion Tiger Gold Shattering Roar, Xiao Yan melepaskan pedang beratnya. Dan seketika tubuhnya berbalik dan muncul di sisi kiri Fuao dengan sangat cepat. Tiba-tiba tinjunya yang sangat keras menabrak wajah Fuao. Semua orang pun kaget. Tubuh Fuao terpental berguling beberapa kali di udara sebelum mendarat di tanah puluhan meter dari tempat Xiao Yan berada. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau telah mati. Begitu tubuh Fuao menabrak tanah, penonton di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Semua orang terkejut setelah menatap Fuao yang telah jatuh puluhan meter tersebut. Ini adalah elit bintang 3 Dowling. Dengan kekuatan Fuao, dia bisa masuk 70 besar. Bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi dalam ini. Namun, sekarang, dia dikalahkan oleh seorang murid baru yang baru saja tiba di akademi dalam tidak lebih dari 5 hari yang lalu. Selain itu, kekalahan ini sebenarnya sangat memalukan, ucap orang-orang fraksi Gang Putih. Suara batuk yang kuat tiba-tiba terdengar di tanah kosong, memecah suasana yang sunyi. Berat-berat di tangan Xiao dan salah satu lututnya menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Keringat dingin dalam jumlah besar berulang-ulang merembes keluar dari dahinya. Melihat dari nafasnya yang terengah-engah, jelas bahwa kemenangan ini bukan tanpa resiko. Kakak Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Sun Er. Saya baik-baik saja. Xiao Yan mengangkat tubuhnya secara perlahan. Langit api 3 perubahan misterius mungkin memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat, tetapi kerusakan yang disebabkan energi liar di dalam tubuhnya juga cukup ekstrim. Jika bukan karena Xiao Yan adalah seorang alkemis dan dia memiliki Yao Lao, seorang Grandmaster Alchemist yang sangat berpengalaman yang membantunya dari dalam, kemungkinan dia bahkan tidak akan berani menggunakan teknik ini dengan sembarangan. Langit api perubahan misterius adalah benda yang dia dapatkan dari seorang pedagang ketika dia menyelamatkan seorang gadis waktu itu. Xiao Yan mengambil pil obat untuk menyembuhkan luka dalam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Lalu menatap kelompok Baisan. Melihat tatapan tajam Xiao Yan, sekelompok orang dari fraksi Geng Putih, termasuk Baisan, tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Wajah mereka dipenuhi kewaspadaan saat mereka menyaksikan Xiao Yan. Fuao telah kalah. Bawa dia pergi. Ingat janji Anda kepada kami. Ada cukup banyak saksi yang hadir. Jika Anda tidak menepati janjimu, Anda dan fraksi Geng Putihmu ini akan sepenuhnya akan saya hancurkan. Ucap Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengambil tindakan yang terlalu menekan dan hanya berbicara dengan suara dingin. Si bodoh ini sangat memikirkan dirinya sendiri. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkannya hanya karena dia adalah bintang 3 Dowling. Sekarang, dia tidak hanya kalah, dia juga memberikan Xiao Yan dan Punch Gate-nya setengah tahun untuk berkembang. Setelah setengah tahun, mungkin sepupu yang lebih tua harus secara pribadi datang ke sini jika mereka ingin mengalahkan fraksi Gerbang Pan. Ini, seluruh tubuh Baisan merasa tidak nyaman saat dia menatap tatapan tajam Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya melambaikan tangannya saat dia berteriak dengan nada tertekan dan sangat tidak mau. Ayo pergi, semuanya. Pertunjukan sudah berakhir. Silakan pergi, ucap Xiao Yan, sambil menangkupkan tangannya dan tersenyum pada siswa yang lebih tua di sekitarnya yang melihatnya saat dia berbicara. Kakak Xiao Yan, saya khawatir tidak lama lagi, berita Anda mengalahkan Fuao akan menyebar ke seluruh akademi dalam. Ucap Sun Er. Ini juga bagus. Paling tidak, itu peringatan bagi faksi-faksi yang memiliki niat buruk terhadap fraksi Pan Gate kita. Xiao Yan menghela nafas lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap para anggota Punch Gate yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dia perlahan berkata, semuanya, saya pikir sekarang Anda semua mengerti betapa pentingnya kekuatan dalam akademi dalam ini, kan?
Ya, lusinan siswa baru mengangguk dengan seragam. Tanpa kekuatan, kita hanya bisa diganggu oleh orang-orang yang menghalangi pintu masuk kita. Apakah Anda semua ingin menanggung apa yang terjadi hari ini untuk kedua kalinya? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, kami akan segera meningkatkan kekuatan kami, ucap murid-murid itu serempak. Mulai besok, anggota Punch Gate akan mulai memasuki Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih. Dengan mengandalkan kekalahan Fuao hari ini, seharusnya tidak ada faksi lain yang datang untuk menemukan masalah dengan kita untuk waktu yang singkat. Karena itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin selama periode waktu ini. Ucap Xiao Yan. Selain itu, dengan mengalahkan Fuao hari ini, tidak diragukan lagi bahwa kita telah memberikan fraksi geng putih tamparan yang kejam di wajah mereka. Karenanya, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Karena janji mereka mungkin tidak akan menyerang kita selama setengah tahun ini. Namun, setelah setengah tahun berlalu, fraksi geng putih pasti akan muncul. Agar kita bisa melawan fraksi geng putih dalam waktu setengah tahun, masalah meningkatkan kekuatan kalian harus sesegera mungkin. Semua anggota fraksi Panget terlihat bersemang saat mereka mengangguk setelah mendengar teriakan Xiao Yan. Baik, semua orang silakan bubar hari ini. Dan kumpulkan di sini besok. Kita secara kolektif akan memasuki menara penghalus langit Ki yang membara. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju rumah pavilion kecil. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu, langkah kakinya tiba-tiba berhenti ketika dia berbisik kepada Sun Er di sampingnya. Panggil Atai ke sini. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang White Gang? Xiao Yan, Sun Er, Wu Hao, dan Hu Jia semua duduk di kursi di aula. Atai juga duduk di kursi ke arah sisi kiri. Pertanyaan Xiao Yan jelas diarahkan padanya. Pemimpin geng putih bernama Bai Cheng, kakak sepupu dari Bai San. Dia sangat kuat dengan kekuatan sekitar Dowling Bintang 6. Dia juga dianggap sebagai orang dengan reputasi terkemuka di Akademi Dalam. Ucap Atai. Dowling Bintang 6. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika jarinya mengetuk permukaan meja dengan lembut. Dia sudah menampilkan Skyfire Tree misterius canggih ketika dia bertarung dengan Fuao. Fuao adalah Dowling Bintang 3. Selain itu, ia mengandalkan keuntungan dari Green Lotus Core Flame untuk bisa mengalahkan di akhir. Jika dia bertemu Dowling Bintang 6, tidak akan ada celah untuk dia menang. Kecuali dia menggunakan Flame Splitting Tsunami atau Angry Buddha Lotus Flame dalam skala besar, maka peluang kemenangannya 34%. Ucap Xiao Yan merenung. Peringkat kuat dari Akademi Dalam ini memang memiliki cukup banyak kejutan, ucap Sun Er. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya, menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi, dan menghela nafas. Bagaimana dengan anggota lain dari geng putih? Seperti apa kekuatan mereka? Selain Bai Cheng, geng putih memiliki 3 lebih elit Dowling. Salah satunya adalah Fuao yang kamu lawan hari ini. Kekuatan bertarung dari dua lainnya mungkin sedikit lebih kuat dari Fuao, tetapi level mereka semua sekitar 3 bintang Dowlings. Atai menghela nafas. Ada total 34 anggota lainnya. 13 dari mereka adalah Dadoushi yang kuat. Sisanya sebagian besar berada di sekitar puncak kelas Doushi. Jika mereka mendapatkan kesempatan, mereka dapat langsung naik ke kelas Dadoushi. Petik 2. Mereka memang cukup kuat. Fraksi geng putih ini mungkin tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di Akademi Dalam. Tetapi tidak banyak orang yang secara terbuka memprovokasi mereka. Jika itu di masa lalu, sebuah faksi di tingkat geng putih tidak akan membuat masalah dengan faksi siswa baru seperti Kit ini. Namun kali ini, kemungkinan karena hasutan Bai San mereka datang untuk mengusik kita. Lakukan semua seperti yang aku katakan sebelumnya. Ucap Xiao Yan. Mulai besok, anggota Punch Gate akan memasuki Blazing Sky Key Refining Tower untuk berlatih. Kita perlu meningkatkan kekuatan kita dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Yan menambahkan, kemudian dia merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan bertanya. Semua orang memiliki energi api, yang cukup di tangan mereka, bukan? Terima kasih kepada kepala. Energi api yang kami peroleh dari kompetisi berburu sudah cukup bagi kami untuk berlatih selama 1 bulan di menara. Atai tersenyum dan mengangguk. Ya, itu bagus. Xiao Yan mengangguk dan menghembuskan napas lembut. Dia dengan lembut bergumam. Semoga saja, tidak akan ada masalah tak terduga lainnya yang terjadi. Punch Gate saat ini benar-benar terlalu lemah.
Benar-benar merepotkan bagi kita untuk merintis di akademi dalam ini. Ucap Xiao Yan, di markas fraksi Gang Putih. Bos, gerbang PAN itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka benar-benar berani memukuli Fuao sampai dia dalam kondisi seperti itu. Jika kita tidak membalas mereka, bagaimana geng putih kita akan bertahan di akademi dalam di masa depan? Ucap anggotanya, itu benar, bos, kita tidak bisa membiarkan kakak Fuao hanya menderita dipermalukan seperti ini. Ucap yang lainnya, seorang lelaki sedang bersandar di belakang kursinya. Ketika dia duduk di kursi pemimpin di ruangan itu dan telapak tangannya membelai dagunya. Melihat penampilannya, ada kesamaan samar antara dia dan Baisan. Tampaknya dia sepertinya pemimpin dari fraksi geng putih, kakak sepupu dari Baisan. Orang kuat yang berada di peringkat 34 di peringkat Dowling, yang bernama Bai Cheng. Fuao, bagaimana lukamu? Ucap Bai Cheng. Saya tidak menderita cedera internal yang terlalu serius. Namun, saya perlu istirahat selama 4 hingga 5 hari agar bisa pulih sepenuhnya. Suara Fuao yang agak berubah dipancarkan dari mulut milik Fuao. Seperti apa kekuatan Xiao Yan itu? Tanya Bai Cheng. Kekuatannya sendiri hanya sekitar 5 atau 6 bintang Dadoushi. Namun, ia tampaknya dapat menggunakan semacam teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya sendiri. Meningkatkannya ke kelas Dowling. Selain itu, nyala api yang dia gunakan juga sangat mendominasi dan kuat. Kombinasi dari teknik Dou dan item yang diaglomerasi dari serangan Douki yang telah saya tampilkan semuanya dinetralkan oleh nyala api yang mendominasi itu. Ucap Fuao. Awalnya, aku tidak akan kalah seperti ini. Tetapi ternyata orang itu benar-benar tahu teknik Sonic Dou. Dia mengambil keuntungan dari saya ketika saya tidak bisa bertahan. Dan meluncurkan pukulan berat untuk memukul saya sampai seperti ini. Bai Cheng sedikit mengangguk. Dia menoleh ke satu sisi yaitu Bai San. Bai San langsung berucap, kakak sepupu. Detailnya kira-kira sama dengan apa yang dikatakan kakak Fuao. Xiao Yan memang memiliki keterampilan ini. Selain itu, dia juga tahu keterampilan Dou yang lebih kuat. Itu adalah api misterius yang dia gunakan untuk menyerang Luo Hou dengan Hanaya satu serangan saat itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak menggunakannya hari ini. Aku juga pernah mendengar tentang teknik Dou Lotus api itu. Memang sangat kuat tetapi tampaknya sangat melelahkan. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin hanya dapat menampilkannya sekali atau 2 kali dalam kondisi puncaknya. Ucap Bai Cheng. Bos, kali ini, saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena saya tidak tahu detailnya. Jika kita bertarung dengannya lain kali, aku pasti tidak akan kalah. Ucap Fuao membela diri. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri hari ini? Ucap Bai Cheng. Telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja. Suaranya yang jernih mengejutkan semua orang di ruangan itu sampai mereka tidak berani menyela. Jika kamu tidak memberikan janji yang kau buat sebelum bertarung hari ini, aku akan membawa orang untuk menghancurkan gerbang PAN dan membuat mereka segera bubar. Namun, Anda orang bodoh yang sangat memikirkan diri sendiri. Telah berani membuat janji seperti itu setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan telah mengalahkan Luo Hou. Sekarang setelah kesepakatan telah tersebar di seluruh akademi dalam, bukankah kita akan berakhir dengan mulut yang tidak enak jika kita pergi dan menemukan masalah dengan gerbang PAN sekarang? Ada cukup banyak orang di akademi dalam ini yang menunggu untuk melihat kita. Fraksi geng putih, mempermalukan diri kita sendiri. Ucapnya menambahkan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa begitu saja membiarkan ini berlalu begitu mudah, bukan? Jika kita bertindak seakan-akan tidak ada yang terjadi, itu tidak akan bermanfaat bagi reputasi geng putih kita. Ucap Fuao membalas. Bai Cheng memegang cangkir teh dengan erat, dan merenung sedikit sebelum mengangguk. Dia berkata dengan lemah, mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat dalam setengah tahun ini. Pada saat itu, saya pribadi akan mengeluarkan tantangan ke fraksi Pansget. Bukankah ini agak terlalu berisiko? Siapa yang tahu perubahan tak terduga seperti apa yang akan terjadi dalam waktu setengah tahun? Xiao Yan itu bukan seseorang yang bisa ditangani dengan akal sehat. Ucap Bai San berkata dengan suara yang dalam. Santai. Bahkan jika mereka menghabiskan setiap hari pelatihan setengah tahun ini di Blazing Sky Key Refining Tower itu, mereka akan mencapai puncak kelas Dadoushi. Tidak mudah untuk naik ke kelas Dowling. Apalagi saya juga bukan orang bodoh seperti Fuao. Bahkan jika saya memiliki keyakinan mutlak untuk menang,
Saya tidak akan menjanjikan 1 lawan 1. Pada saat itu semua orang dari White Gang akan bergerak bersama. Saya ingin melihat apakah gerbang Pan mereka masih bisa berjuang untuk berdiri, ucap Bai Cheng. Bai San masih ragu-ragu sedikit ketika dia mendengar ini. Selama periode ketika dia tinggal bersama Xiao Yan di hutan, dia telah melihat Xiao Yan membuat cukup banyak mukjizat yang menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti. Oleh karena itu, ia terus memiliki perasaan yang tidak pasti di hatinya. Ini hanya rencana awal. Kami akan memutuskan berdasarkan situasi pada saat itu. Cari seseorang untuk mengamati perkembangan dari fraksi gerbang Pan ini. Melihat bahwa Bai San masih sedikit terganggu, Bai Cheng hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengubah kata-katanya. Baiklah, sudah terlambat. Besok saya akan memasuki menara pemurnian langit Ki berkobar. Untuk berlatih, mungkin 5-6 hari saya baru keluar. Selama periode waktu itu, Anda, Fuao dan 2 lainnya akan mengurus masalah dalam geng. Ucap Bai Cheng. Siap, seru orang itu secara serentak. Di pagi hari berikutnya, ketika langit baru saja cerah, lampu-lampu di area tempat tinggal murid baru menyala terang. Orang-orang keluar dari kamar mereka dan kemudian mereka berbaris rapi di depan rumah kecil pavilion kelompok. Beberapa saat kemudian, pintu rumah pavilion kecil itu perlahan didorong terbuka. Meskipun anggota saat ini masih sangat lemah, potensi mereka cukup besar. Selama mereka diberi waktu yang cukup, Xiao Yan percaya bahwa cepat atau lambat mereka akan menjadi fraksi kuat yang disegani banyak orang. Ayo pergi. Karena semua anggota berkumpul, Xiao Yan tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu lainnya. Dia melambaikan tangannya, dan memimpin bersama dengan Wu Hao, Sun Er, dan Hu Jia saat mereka dengan cepat berjalan menuju pintu keluar. Lebih dari 40 murid baru mengikuti dari belakang. Di jalan banyak orang-orang membicarakan mereka. Orang-orang ini adalah faksi murid baru yang Punch Gate yang telah menyebabkan kegemparan di akademi dalam baru-baru ini, kan? Sepertinya aura mereka cukup bagus. Ucap orang-orang tersebut. Aku dengar bahkan Fuao dari White Gang dipukuli oleh Xiao Yan kemarin. Sepertinya orang ini memang memiliki kekuatan. Ucap orang lain menimpali. Kakak Xiao Yan, apakah ini menara penyulingan Ki Langit Terang? Memang sangat unik. Ucap Sun Er menatap menara yang sangat besar itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia memimpin semua orang untuk menempati tempat yang tidak terlalu dekat dengan depan. Menurut aturan Akademi Dalam, menara pemurnian Ki Langit berkobar ini memiliki waktu pembukaan dan penutupan yang ketat. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya bisa dengan sabar menunggu pintu menara dibuka. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang keluar dari kerumunan. Dan setelah itu, mereka perlahan berjalan menuju tempat di mana kelompok Xiao Yan berada. Saat kelompok orang ini berjalan maju, tatapan di sekeliling menatap ke arah mereka. Setelah melihat pemimpin kelompok ini, tatapan mereka beralih ke tempat di mana kelompok Xiao Yan berada. Mata mereka membawa kegembiraan karena menyaksikan kesenangan. Suasana yang tiba-tiba menjadi aneh menyebabkan Xiao Yan membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya, dan melemparkan pandangannya ke arah sekelompok orang yang berjalan. Ketua, hati-hati. Orang itu adalah pemimpin geng putih, Bai Cheng. Ucap Atai kepada Xiao Yan, yang berada di sampingnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan puluhan anggota Punch Gate yang duduk bersila di tanah mengeluarkan suara desir saat mereka sama-sama berdiri. Banyak tatapan menatap tajam pada kelompok Bai Cheng yang perlahan-lahan berjalan. Dalam sekejap, suasana di luar Blazing Sky Ki Refining Tower telah berubah agak tegang.